Mbak serius Aska? Barusan yang datang itu bapak. Udah mbak bikinin kopi juga tadi. Hah? Kaget si Aska ya teman-teman. Di sini yang tadinya Aska menganggap kakaknya itu sedang mimpi atau sedang bercanda, si Aska mulai percaya dengan omongannya si kakaknya ya teman-teman. Dan Aska pun di sini mungkin berpikiran, lah terus siapa yang datang ke rumah, kan bapak masih di sini sama saya, sama ibu sama bude gitu ya teman-teman. Selamat datang di channel saya teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan cerita chat horor yang berjudul Warung Penglaris. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya teman-teman. Check it out. Di sini ada percakapan antara kakak dan adik, antara Asna dan Aska teman-teman. Percakapan ini dimulai pukul 20.42 ya teman-teman. Dek, Aska, kata si Asna teman-teman. Ya mbak, masih di tempat Bude Parni. Oh, lama amat namunya. Iya nih, si bapak sama ibu masih betah ngobrol. Mbak udah di rumah? Tanya si Aska ya teman-teman. Ini baru nyampe. Untung Mbak bawa kunci cadangan. Jadi teman-teman, keluarga si Aska ini sedang berkunjung di rumahnya budenya ya teman-teman, yaitu Bude Parni. Dan si kakaknya si Aska ini memutuskan untuk pulang terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, jadi beli sotonya kan? Dan si Asna pun menjawab dengan emotikon bengong teman-teman. Kenapa? Tanya si Aska ya teman-teman. Udah mbak buang tadi di jalan. Loh, kok dibuang sotonya kenapa? Gak enak? Ntar aja mbak ceritain di rumah. Ceritain sekarang aja. Kenapa sih? Serem dek. Apanya? Jadi tadi itu pas mbak lagi pesen soto sama mbok Karsiem, waktu dia mau ngambilin pesanan mbak, tiba-tiba anaknya yang bungsu si Murni manggil-manggil dari dapur. Nah, si mbok ini langsung pergi ke belakang. Karena gak sabar nunggu, iseng-iseng mbak inisiatif buat ngambil sendiri kuah sotonya di panci. Waktu mbak lagi ngaduk-ngaduk kuahnya, pas mau dituangin ke plastik, tiba-tiba mbak ngeliat ada sesuatu yang nyangkut di sendoknya. Pas mbak coba perhatiin, ternyata itu kain kayak bekas pakaian dalam. Jir, mbak nggak lagi bercanda kan? Jadi teman-teman di sini di saat Asna ini beli soto di tempatnya Bokarsem ya teman-teman. Bokarsem ini ketika sedang melayanin pesanannya si Asna ini, tiba-tiba anaknya memanggil Bokarsem dari dapur teman-teman. Dan Bokarsem ini langsung nyamperin anaknya teman-teman di dapur. Dan karena si Asna ini ibaratnya nggak sabar buat nunggu Mbok Karsem ini, jadi dia iseng-iseng buat ngelayan sendiri ya teman-teman. Ya seperti kita ya teman-teman, kalau kita udah langganan, udah kenal dengan pemilik warungnya, biasanya kita juga ngelayanin sendiri gitu ya teman-teman, di saat yang punya warung itu sedang sibuk gitu ya teman-teman. Tapi kejadian yang nggak disangka-sangka yaitu ketika si Asna ini sedang mengambil kuahnya ya teman-teman, menggunakan sendok, tiba-tiba di dalam panci kuah itu ada seperti kain bekas celana dalam ya teman-teman. Dan di sini si Asna pun kaget teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut ke percakapannya ya teman-teman. Jir, mbak nggak lagi bercanda kan? Jawab si Aska ya teman-teman. Mbak serius. Pas mbak lagi kaget gitu, tahu-tahu si mboknya datang nyamperin mbak. Terus dia langsung marah-marah. Dia bilang mbak nggak sopan.
udah sembarangan nyentuh-nyentuh alat dagangannya. Pas Mbak mau bayar, dia nolak. Dia terus langsung nyuruh Mbak pergi. Dia juga ngelarang Mbak buat mampir ke warung sotonya lagi. Di sini Aska pun menjawab dengan emotikon kaget ya teman-teman, atau bingung ya teman-teman. Jangan-jangan selama ini dia emang make pesugihan. Bisa jadi. Duh, padahal kita udah lama langganan sama dia. Bentar. Ada yang ngetuk pintu. Siapa yang ke rumah malam-malam gini? Tanya si Aska ya teman-teman. Kenapa nggak barengan aja sih pulangnya? Jawab si Asna teman-teman. Maksudnya? Itu si bapak udah nyampe. Kata bapak, kamu sama ibu masih pengen main di tempat Bude. Terus bapak disuruh pulang dulu kan? Nah, di sini si Aska pun menjawab dengan emotikon bingung ya teman-teman. Kasihan bapak jalan kaki sendiri, mana udah malam gini lagi. Sampean ngomong apa sih mbak? Gak ngerti aku. Di sini si Aska bingung dengan chat yang dibalas oleh Asna yang mengutarakan bahwa bapak tuh udah pulang duluan, jalan kaki lagi malam-malam gini. Sedangkan si ibu sama Aska masih di tempat budenya ya teman-teman. Aduh, itu loh, si bapak masih di dalam sama ibu sama bude. Mereka masih ngobrol dari tadi, gak ada kemana-mana. Motornya si bapak juga masih ada noh di halaman, ngawur aja. Jadi teman-teman, ternyata bapaknya si Asna dan Aska ini masih di tempatnya Bude teman-teman. Beliau ini masih ngobrol bareng Bude dan ibunya ya teman-teman. Di sini si Aska menganggap kalau si kakaknya itu ngawur teman-teman. Karena kakaknya bilang kalau bapaknya itu udah pulang duluan jalan kaki gitu ya teman-teman. Padahal aktualnya bapaknya masih di rumah budenya. Beliau masih ngobrol dengan budenya. Dan di sini Aska juga mulai bingung ya teman-teman. Kita lanjut ke percakapannya teman-teman. Udah, kamu gak usah bercanda, garing, gak lucu. Dan si Asna ini masih menganggap kalau adiknya ini bercanda teman-teman. Karena si Asna ini dengan jelas melihat kalau bapaknya tadi udah pulang. Dan tadi yang mengetuk pintu itu adalah bapaknya gitu ya teman-teman. Siapa yang bercanda bu? Jawab sambil bercanda ke kakaknya teman-teman. Ayo kalau mau teleponan langsung sama bapak, kalau mbak nggak percaya. Sini Aska pun menantang si Asna. Kalau emang Asna nggak percaya, bisa langsung telepon aja di sini. Karena bapak emang masih di rumah bude gitu kan ya teman-teman. Hah? Ya Tuhan, berarti yang barusan datang itu siapa? Belum tidur tapi udah ngimpi. Mbak, hahaha. Jawab si Aska teman-teman. Mbak serius Aska? Barusan yang datang itu bapak. Udah mbak bikinin kopi juga tadi. Hah? Kaget si Aska ya teman-teman. Di sini yang tadinya Aska menganggap kakaknya itu sedang mimpi atau sedang bercanda, si Aska mulai percaya dengan omongannya si kakaknya ya teman-teman. Dan Aska pun di sini mungkin berpikiran, lah terus siapa yang datang ke rumah, kan bapak masih di sini sama saya, sama ibu sama bude gitu ya teman-teman. Dia tadi ada di dapur. Coba kamu cek dulu mbak, jawab si Aska. Mbak gak berani keluar kamar. Mbak takut. Gak apa-apa mbak, bismillah. Mau berdoa, insya Allah gak bakalan kenapa-napa. Iya. Tungguin mbak, jawab si Asna ini teman-teman.
hati-hati mbak. Dan selang kurang lebih 10 menit kemudian, si Asna ini kembali memulai percakapan dengan adiknya ya teman-teman, yaitu si Aska. Aska, cepetan, kamu pulang sekarang. Sambil emoticon menangis teman-teman. Di sini sepertinya si Asna benar-benar ketakutan ya teman-teman. Aska pun membalas chat yang dikirim oleh Asna teman-teman. Apa yang terjadi mbak? Mbak baik-baik aja kan? Mbak memergoki sosok itu lagi makan telur mentah di dapur. Terus dia menyeringai ke arah mbak. Wujudnya udah berubah. Serem banget. Buruan Aska, kamu pulang sekarang. Baik mbak, aku balik sekarang. Dan di sini teman-teman, untuk si Asna benar-benar ketakutan ya teman-teman. Ia telah mengecek ke dapur dan ternyata yang di dapur itu adalah sesosok yang sungguh sangat mengerikan ya teman-teman. Sosok itu lagi makan telur di dapur ya teman-teman, dan telur itu telur mentah teman-teman. Di sini si Asna langsung menyuruh si Aska untuk langsung pulang ya teman-teman. Dan si Aska pun langsung bergegas pulang menemui si Asna teman-teman. Tetapi selang kurang lebih 10 menit kemudian ada chat dari si Asna lagi teman-teman. Ini semua lantaran mbak kamu sudah lancar mencampuri urusan saya. Nah, di sini ternyata yang membalas chat dari si Aska itu bukan si Asna ya teman-teman, melainkan sosok gaib ataupun sosok setan yang tadi masuk ke rumah Asna ya teman-teman. Oke teman-teman, inti dari cerita ini ya memang si Asna ini memang gak sopan ya teman-teman, karena dia berusaha untuk melayani pesanan dia sendiri, sedangkan si pemilik warung sedang pergi ke belakang ya teman-teman. Tapi kalau pemilik warung itu tidak menggunakan pesugihan ataupun penglaris gitu ya teman-teman, seharusnya pemilik warung itu tidak emosi ya teman-teman, tapi melainkan si pemilik warung ini menggunakan pesugihan atau penglaris ya teman-teman. Dan si Asna ini ibaratnya tuh telah mengetahuinya ya teman-teman. Jadi si pemilik warung itu marah ya teman-teman kepada si Asna. Mungkin dari sinilah sesosok yang datang ke rumah si Asna ini yaitu kiriman dari pemilik warung tersebut teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita chat horor yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya undur diri. Bye.